Bu Hovifah tidak berhasil memenangkan Pilkada Jatim. Anda tiba-tiba muncul menjadi juru bicara Jokowi JK. Ada kesepakatan khusus antara Anda dengan Pak Jokowi? Enggak lah. Saya juga di Jawa Timur, pokoknya saya berikhtiar gitu. Dalam sebuah kultur yang sangat patrilineal, seorang perempuan muncul pasti tidak mudah. Saya paham itu. Tapi saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini adalah proses amar ma'ruf nahi mungkar. Selalu yang saya sampaikan begitu. Kalau kita meniatkan di dalam perjuangan itu amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada sakit hati, nggak ada dendam gitu. Apa yang kita lakukan ya menyeru kebaikan gitu. Kalau ada sesuatu yang kita anggap bahwa ini nggak beres, ini nggak benar, ya ayo kita mencegah yang nggak benar, yang nggak beres itu sedapat mungkin kita luruskan. Sedapat mungkin diluruskan. Simpel aja. Simpel aja. Simpel saja. Bu Hovifah, seberapa dekat sih Anda dengan Jokowi? Saya mengenal sejak beliau jadi wali kota. Sudah lama ya berarti? Ya, wali kota periode pertama lagi? Ya, wali kota periode pertama. Saya mengenal karena beliau sudah cukup punya income untuk keluarganya. Saat itu saya rasa salah satu role model lah ya di negeri ini, bahwa beliau bisa dijadikan referensi seorang wali kota yang tidak pernah mengambil honornya pada saat jadi wali kota. Ibunya selalu berpesan bahwa untuk kehidupan beliau dan keluarganya sudah cukup, maka kalau beliau diamanati menjadi pemimpin, pikirkanlah rakyat. Jadi ada hal-hal yang menurut saya memiliki nilai filosofi yang sangat dalam. Bagaimana sesungguhnya menjadi pemimpin itu, yang ada di benak sang pemimpin adalah bagaimana memikirkan rakyatnya. Nah, kedekatan pikiran ini menjadi penting untuk membangun komunikasi berikutnya. Artinya ada kesamaan visi, misi, frekuensi. Juga itu akan efektif kalau frekuensinya sama. Dan saya menangkap banyak hal yang saya rasa kita bisa mendapatkan seorang pemimpin yang bisa mengetahui denyut nadi rakyat, kebutuhan secara substantif dari rakyat yang paling bawah maupun kalangan the have society. Saya rasa insya Allah beliau bisa menjadikan seluruh denyut nadi kalangan atas, kalangan menengah atau kalangan bawah itu bisa menjadi satu nafas perjuangan perbaikan bangsa ke depan. Perbaikan bangsa. Nah, tahap pertama Pilpres sudah usai, kemudian pelantikan Oktober, dan kemudian di situ mulailah ada susunan kabinet. Nama Anda juga sudah masuk dalam bursa kabinet. Anda sudah mendengar itu, Bu Hovifah? Saya tidak pada posisi bagaimana susunan kabinetnya ya, tetapi bahwa ada beberapa kontrak politik ya yang ditandatangani Pak Jokowi dan Pak JK pada tanggal 4 Mei ya, dan itu tugas seluruh tim sekarang ini untuk menyiapkan lebih operasional, lebih terukur, sehingga ketika ada masyarakat yang akan mempertanyakan bagaimana dulu janji Pak Jokowi satu keluarga prasejahtera 1 juta per bulan, oh tim ini bisa segera menjawab, oh sumber dananya dari sini dan hitung-hitungan rakyat prasejahteranya sekian, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kepastian implementasi dari program-program yang dulu sudah disiapkan, saya rasa 3 bulan ini adalah bulan-bulan yang penuh dengan kesibukan untuk menyiapkan semuanya. Jika nanti akhirnya Anda benar-benar masuk dalam kabinet, posisi yang mana sih yang paling menarik buat Anda? Mengalir saja. Atau bidang apa sebetulnya yang paling menarik Bu Hovifah untuk berkarya di sana? Saya selama ini memang lebih banyak masuk pada gerakan civil society. Civil society ini lebih kepada pemberdayaan masyarakat. Saya biasa melakukan berbagai aktivitas tanpa APBN. Kalau kebetulan saya Ketua Umum Muslimat NU, alhamdulillah di bawah Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU kita punya 78 rumah sakit dan rumah bersalin. Saya selalu menyampaikan kepada komunitas Muslimat NU bahwa kita besar bukan karena orang-orang kaya dan bukan karena APBN, kita besar karena kita mau berkarya. Tiap tahun APBN kita tambah hampir 150 triliun. Ketika APBN kita bertambah, ketika anggaran pendidikan kita bertambah,
kan nggak masuk akal. Human Development Index kita bukan makin membaik, tapi makin menurun, makin memburuk. Ini kan mestinya ada pertanyaan besar. Kenapa anggaran negara makin banyak, anggaran pendidikan makin banyak, ada jam kesmas lah, ada jam persal lah untuk kesehatan. Kenapa indeks pembangunan manusia kita makin memburuk? Berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki begitu. Nah, ini kalau saya lihat ini mungkin kaitannya dengan kesejahteraan rakyat pastinya. Ini mungkin minat Ibu Hovifah juga ini menjadi Menteri Kesejahteraan Rakyat misalnya, atau pemberdayaan perempuan. Udah kasih masukan seperti apa ke Pak Jokowi? Dan enggak. Saya menangkap bahwa ada tadi ya social capital yang ternyata kita tidak memaksimalkan itu. Tahun lalu ketika ICA, International Cooperative Alliance itu menyiapkan penghargaan 300 koperasi dunia, ada juga koperasi di Indonesia masuk pada ranking 230-an. Ini kan sebetulnya bisa menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat yang lebih membangun kegotong royongan. Di negeri ini rupanya agak kurang mendapatkan tempat. Singapura sangat bagus koperasinya, NTUC itu luar biasa. Di Malaysia, Angkasa itu kayak Dekopinya kita. Mereka mendapatkan di beberapa titik memang mereka mendapatkan afirmasi. Jadi dia mendapatkan affirmative action di kuota, apakah import komoditas tertentu, ekspor komoditas tertentu, sesuatu yang wajar asal manajemen di koperasi-koperasi itu bagus. Kalau Anda masuk kabinet mungkin banyak juga peran yang bisa Anda lakukan, misalnya di kesejahteraan rakyat atau di koperasi dan lain-lain. Tapi bila seandainya Anda tidak masuk di kabinet, apa target Anda selanjutnya, Bu Hovifah? Saya mengalir aja, dari dulu saya mengalir aja, iya. Makanya saya sampaikan saya lebih banyak masuk di civil society organization, saya bisa mengajak mereka tanpa APBN, tanpa duitnya orang-orang kaya, ternyata kita bisa melakukan karena sebenarnya kita punya kemampuan untuk itu. Asal kita bisa mengetahui bahwa ini punya potensi ini, punya potensi ini, punya potensi ini, dan kemudian kita bisa membangun tujuan-tujuan kebersamaan di dalamnya, maka kita bisa punya 104 panti asuhan, kita punya 9.800 TK. Itu selalu menjadi bagian yang saya tanamkan kepada anggota-anggota Muslimat NU bahwa kita punya kemampuan luar biasa kalau kita mau. Kita harus bekerja keras. Selalu saya sampaikan, kita harus bekerja keras, kita harus bekerja cerdas, dan kita harus bekerja ikhlas.